Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Swayuni dari Studi Kelayakan Bisnis Kelas B NIM 32. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai analisis studi kelayakan bisnis yang ada pada UMKM Tempe Ibu Fatima yang berada di Dusun Langgulang, Kecamatan Soja. Untuk videonya silahkan disimak. Oke, jadi aspek yang pertama itu ada aspek pasar dan pemasaran. Jadi di sini aspek pasar dan pemasaran itu dibagi menjadi dua, yaitu strategi pemasaran STP dan bauran pemasaran produk 4P. Jadi untuk strategi pemasaran STP itu terdiri dari segmentation, target and position. Jadi untuk segmentasinya ini terdiri dari fokusnya itu berupa masyarakat kalangan ke bawah, mulai dari semua kalangan remaja sampai orang dewasa, dan yang paling utama itu adalah para ibu rumah tangga. Dan untuk targetnya sendiri para penjual sayur keliling, warung penjual makanan, dan juga para ibu rumah tangga khususnya yang ada di Desa Kelean, Dusun Langgulang. Dan untuk segi positioningnya, jadi UMKM ini tuh menempatkan produknya itu beda dari produk yang lain, artinya dari segi kualitas maupun rasa memiliki kategori yang lebih baik dari UMKM yang lain. Oke, untuk bauran pemasaran 4P-nya itu terdiri dari produk, tempat, harga, dan juga promosi. Untuk produknya itu biasanya berbentuk tempenya itu berbentuk kotak dan ada yang lonjong, namun lebih banyak menggunakan bentuk yang kotak. Dan untuk tempatnya itu berada di Desa Kelean, Dusun Langgulang, Kecamatan Soja, Kabupaten Bangkalan, di mana hasil produk tersebut akan dipasarkan kepada pasar yang ada di sekitar kecamatan tersebut. Untuk harganya itu dipatok dari Rp3.000, dan untuk promosinya sebenarnya tidak melakukan promosi yang signifikan. Hal ini dikarenakan produk ini tidak memiliki logo dari kemasannya, sehingga tidak perlu melakukan promosi bagi mereka, dan juga karena konsumen dalam UMKM ini sudah terbilang cukup banyak. Selanjutnya itu ada aspek teknis. Jadi di sini ada penentuan lokasi usaha, di mana UMKM ini tergolong ke dalam industri rumahan. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan industri ini atau UMKM ini menggunakan rumah pribadinya sebagai tempat produksi. Yang pertama itu karena ada lahan di samping rumahnya yang tidak terpakai. Lingkungan sekitar juga mendukung terhadap pendirian produksi tersebut, dan juga karena letak pemasarannya itu dekat atau tempat produksinya itu dekat dengan pasar, sehingga memudahkan dalam proses pemasaran. Dan untuk ketersediaan alat, di sini ketersediaan alat dan bahan baku itu yang pertama ada kedelai, bahan baku utama. Jadi untuk kedelainya itu biasanya menggunakan kedelai impor, di mana karena kualitasnya itu lebih baik daripada kedelai lokal. Dan untuk yang kedua yaitu ketersediaan bahan jadi. Jadi untuk ketersediaan bahan jadi itu, setelah tempe atau kedelai itu diolah dan dikemas, akan disimpan dalam suatu ruangan dengan tujuan untuk mematangkan tempe tersebut. Setelah tempe matang, maka akan siap dikirim ke konsumen melalui pasar dan toko-toko terdekat. Dan untuk ketersediaan alatnya itu terdiri dari penggilingan kedelai, tangki perebusan kedelai, tangki penyimpanan, dan alat pencetak tempe. Dan semua alat-alat tersebut dibeli pada saat awal pendirian UMKM. Dan yang selanjutnya yaitu ada desain fasilitas dan layout. Dan di sini produk layoutnya itu terdiri dari penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, pencucian kedelai, perebusan kacang kedelai, perendaman kedelai dan pemberian ragi, dan juga pencetakan dan pengemasan. Dan untuk layoutnya dari UMKM ini silahkan dilihat, setelah ini akan saya tampilkan. Dan kita lanjut ke faktor selanjutnya, yaitu aspek manajerial dan organisasi. Terkait dengan aspek manajerial dan organisasi, di sini terdiri dari proses persiapan, pengorganisasian, dan juga pelaksanaan terhadap proses produksi tempe. Jadi untuk persiapan itu
dalam usaha pembuatan tempe itu dilakukan dengan cara melakukan penjadwalan terhadap setiap proses produksi dalam pembuatan tempe. Selain melakukan penjadwalan, pemilik UMKM ini juga melakukan sebuah sistem yang digunakan untuk pengadaan bahan baku yang akan digunakan sebagai pembuatan tempe. Pengadaan bahan baku tersebut sudah dipersiapkan dengan jumlah produksi yang akan dilakukan, dan pengadaan yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan pembelian kedelai dan juga plastik dan alat-alat yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu mengenai pengorganisasian pada UMKM tempe yang dimiliki oleh Ibu Fatimah ini ada beberapa sistem pengorganisasian. Contohnya yaitu jumlah tenaga kerja yang dipergunakan hanya 2 orang yang terdiri dari suami dan istri, dan tidak ada tenaga kerja yang berasal dari luar keluarga. Hanya saja di dalam UMKM ini terdapat tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga, dan untuk proses pelaksanaannya itu biasanya dilakukan selama 2 minggu sekali. Karena di sini tidak ada tenaga kerja yang berasal dari luar keluarga, maka sepenuhnya keputusan itu akan ditentukan oleh pemilik UMKM. Aspek selanjutnya itu mengenai aspek lingkungan. Jadi sebuah usaha itu tidak akan bisa dikatakan memberikan dampak yang baik kepada lingkungan jika usaha tersebut tidak memberikan efek negatif dan tidak mengganggu lingkungan sekitar dan masyarakat yang ada di sekitar tempat produksi. Secara umum, aspek lingkungan itu akan menentukan apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk diteruskan. Mengenai aspek lingkungan, jadi UMKM ini itu sudah menentukan pembuangan limbahnya. Jadi itu di sebelah tempat produksinya itu ada sebuah tempat pembuangan limbah. Jadi limbah hasil perendaman maupun hasil rebusan kedelai itu tidak menyebar ke lingkungan sekitar. Dan selain itu pembuangan limbahnya itu sudah dilakukan dan dipertimbangkan sehingga akan membawa dampak yang baik bagi masyarakat di sana, atau dengan kata lain itu tidak berdampak negatif terhadap lingkungan yang ada di sekitar tempat produksi. Untuk aspek finansial, yaitu usaha mikro kecil menengah ini pada awal proses pendiriannya itu menggunakan modal sebesar 10 juta rupiah, dan rincian total untuk biaya tetap adalah sebesar 2.225.500 dan biaya penyusutan sebesar 363 rupiah. Sedangkan untuk total biaya variabel sebesar 1.052 rupiah dan biaya variabel dalam sebulan itu sebesar 4.208.000 rupiah, dan biaya variabel dalam 1 tahun itu mencapai sebesar 12.624.000, dan biaya investasinya itu hampir sama dengan biaya tetap, yaitu sebesar 2.225.500. dan kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa usaha tersebut layak yang dibuktikan berdasarkan nilai dari PP, ARR, NPWP, I, dan juga RR yang sudah bisa dikatakan layak. Sekarang yaitu aspek terakhir, yaitu aspek sosial, ekonomi, dan juga budaya. Jika dilihat dari aspek sosial dan budaya dan ekonomi, sebenarnya dari segi ekonomi karena UMKM ini tidak menyerap tenaga kerja dari luar, maka saya hanya berfokus pada aspek sosial dan budaya, di mana di desa saya ini kekeluargaannya atau aspek sosialnya itu sangat erat, dan juga budayanya. Misalkan ada yang berduka, di sini pemilik UMKM akan memberikan beberapa biji tempenya untuk diberikan kepada keluarga yang sedang berduka, dan hal tersebut mencerminkan dari segi aspek sosial dan juga budaya yang dianut oleh pemilik tempe ini. Terima kasih untuk penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan dalam penyebutan berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis. Terima kasih.